Lagi dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan mempelajari salah satu metode penaksiran yang menggunakan bias atau kita sebut sebagai penaksiran bias. Oke, apa itu penaksiran bias? Ya, dalam pendekatan klasik, kita hanya menaksir suatu statistik ataupun menaksir selang dari parameter menggunakan fungsi keputusan yang hanya berdasarkan informasi dari sampel. Jadi metodenya adalah ada sekumpulan populasi, kita mengambil sampel, kemudian kita mengestimasi dari nilai yang ada di sampel ini untuk mengestimasi nilai di populasi atau parameter populasi. Dan dalam penaksiran klasik kita hanya menggunakan data yang ada di sampel kemudian dikaitkan dengan distribusi peluang tertentu. Nah, apabila terdapat keterangan tambahan mengenai parameter yang akan diduga, ya misalnya theta kemarin ya, misalkan theta itu berubah sesuai dengan distribusi peluang F theta, maka itu disebut sebagai distribusi awal atau disebut sebagai prior. Jadi F theta disebut sebagai prior atau disebut sebagai distribusi awal. Apa distribusi awal? Sebuah distribusi yang menyatakan informasi dari parameter yang akan kita duga atau akan kita taksir. Nah, peluang yang dikaitkan dengan prior disebut juga dengan peluang pribadi. Istilah ini saya ambil dari buku Walpole versi bahasa Indonesia bahwa peluang pribadi adalah peluang yang dikaitkan dengan peluang awal atau peluang prior. Oke, metode penaksiran bias menggunakan distribusi awal atau distribusi prior tadi yang dinyatakan sebagai F theta. Nah, F theta ini tidak bekerja sendiri, dia hanya menjadi pendukung di dalam sampel-sampel yang diambil, dan sampel-sampel yang diambil tadi dinyatakan sebagai distribusi peluang gabungan sampel atau F, sampel pertama atau X1, sampel kedua atau X2 sampai dengan sampel ke N atau XN, yang mana ini bebas statistik karena biasanya kita mengambil sampel secara acak atau random sampling. Nah, sedangkan F theta setelah kita mengambil sampel X1, X2, X3 sampai Xn itu disebut dengan distribusi pasca atau disebut dengan posterior. Nah, rataan dari distribusi pasca, ya setiap distribusi peluang biasanya mempunyai rataan dan varians. Rataan dari distribusi pasca F theta setelah X1, X2 sampai Xn dinyatakan sebagai theta bintang, itulah yang disebut sebagai taksiran bias untuk theta atau parameter di populasi yang kita cari tadi. Nah, selang A sampai B dari taksiran parameternya itu disebut sebagai selang bias yang nilainya adalah 1 min A dikali 100% untuk theta. Nah, selang ini bisa terbentuk bila saat diintegralkan dari nilai taksiran bias tadi sampai dengan batas atas, suatu fungsi posteriornya terhadap d theta adalah sama dengan integral batas bawahnya adalah batas bawah dari A tadi, kemudian terhadap theta bintang atau taksiran biasnya dengan fungsi yang sama itu sama dengan 1 min alfa dibagi 2. Jadi selang bias atau selang taksiran bias akan ada jika memenuhi syarat ini. Oke, nah contoh soal. Misalkan distribusi awal proporsi banyaknya cacat P yang dihasilkan mesin adalah sebagai berikut. Nah, ini priornya atau distribusi awalnya. Kita tahu bahwa peluang berbuat cacat 0,1 atau barang itu cacat 10%, peluangnya adalah 0,6, dan barang akan cacat 20%, 0,2, peluangnya adalah 0,4. Jadi 60% peluang barang itu 10% cacat dan 40% peluang barang itu akan cacat 20%. Ini sebagai informasi awal pada saat kita akan menduga berapa proporsi cacat di dalam populasi.
A. Tentukan taksiran bias untuk proporsi cacat yang dihasilkan mesin tadi bila sampel acaknya berukuran 2 menghasilkan 1 cacat. Nah, ini sudah merupakan informasi dari sampel. Setelah mengambil sampel berukuran 2 ternyata ada 1 yang cacat. Oke, sekarang yang kita cari adalah taksiran biasnya atau theta bintangnya, atau di sini berarti P bintangnya, atau banyaknya cacat, proporsi cacat yang menggunakan taksiran bias. Nah, untuk menghasilkan ini ya, kita tidak langsung mencari F theta, X1, X2, X3, melainkan kita balik dulu. Ya, kita cari F X setelah tetanya dulu. Ya, Fx setelah tetanya dulu. Nah, di sini berarti peluang bahwa X itu adalah setelah parameter yang diketahui. Ya, parameter yang diketahui. Nah, di sini karena kita mengambil 2 sampel, berarti distribusi binomialnya adalah N-nya 2. Nah, X-nya itu cacat yang terambil. Ya, bisa berubah-ubah ya. Kemudian P adalah peluang cacat terambil, pastinya ini pangkat X, dan Hi adalah peluang sebaliknya ya, yang tidak cacat yang terambil. Ini pastinya adalah karena N-nya 2 berarti pangkat 2 min X. Nah, ini adalah distribusi peluang menggunakan binomial di mana menyatakan Fx ya, F sampel setelah parameternya diketahui. Nah, parameter di sini adalah proporsi. Oke, nah kita cari dulu misalkan bagaimana kalau parameternya 0,1. Oke, kita ke sini dulu ya. Pada saat P-nya 0,1, maka ya distribusinya tadi ya Fx setelah P-nya tadi itu adalah 2x 0,1 pangkat X 1 min P berarti 0,9 pangkat 2 min X. Nah, ini adalah distribusi binomial pada saat P-nya adalah sama dengan 0,1. Ya, kita tulis saja di sini P-nya sama dengan 0,1. Nah, sedangkan pada saat P-nya adalah 0,2, maka distribusinya adalah sama dengan ya 2 diambil X 0,2 pangkat X 0,8 pangkat 2 min X ya, 2 min X. Oke, nah itu adalah parameter P-nya 0,1 dan P-nya 0,2 menghasilkan distribusi binomial karena pengambilan cacat itu mengikuti distribusi binomial. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah di sini ada 1 cacat pada saat mengambil 2. Maka kalau kita hitung ya Fx mengambil 1 cacat pada saat P-nya 0,1 adalah 21, 0,1 pangkat 1, 0,9 pangkat 1 atau setara dengan 0,18. Nah, sedangkan bila P-nya 0,2 maka Fx sama dengan 2 ya, sama dengan 1 tetap ya, dari 2 cacat 1 terambil. P-nya 0,2 itu adalah sama dengan 2 kombinasi 1, 0,2 pangkat 1, 0,8 pangkat 2 min 1, 1 sama dengan 0,32 ya, 0,32. Oke. Nah, begitu pula pada P2 ya, jadi Fx sama dengan 1 setelah P-nya sama dengan 0,2 adalah 0,32. Maka kalau kita tabelkan ya, yang ditabelkan adalah peluang gabungannya atau Fx, P-nya. Ya, Fx, P-nya. Nah, ingat bahwa pada saat kita PA setelah B, maka di situ adalah PA irisan B dibagi dengan PB ya, dibagi dengan PB. Nah, PA irisan B ini sama dengan Fx, P. Nah, sedangkan FA setelah B berarti di situ adalah Fx setelah
P. Ya, oke, berarti Fx, P atau peluang bersama X dengan parameter tertentu itu adalah sama dengan Fx setelah P dikali dengan Fp. Ya, Fp. Nah, oke, Fx setelah P-nya berapa? Fx setelah P-nya adalah 0,18. Nah, Fp-nya berapa? Fp-nya adalah pada saat P-nya 0,1, maka di sini adalah 0,6. Nah, pada saat P-nya sama dengan 0,2, maka di sini adalah 0,32 dikali 0,4 gitu ya. Jadi ini adalah distribusi peluang bersama ya X dengan parameter tertentu. Maka di sini akan menghasilkan 0,108 dan di sini akan menghasilkan 0,128. Nah, ini adalah peluang bersamanya. Nah, yang dicari itu adalah kembali lagi ke sini ya. Sampel acak berukuran 2 menghasilkan satu yang cacat. Nah, kalau kita belajar peluang bersama ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi apabila kita mempunyai peluang bersama Fx, Y ya, kemudian kita cari Gx ya. Maka di situ kita menggunakan jumlah Y ya, jumlah dari Y-nya berjalan dengan X tertentunya. Ya, dengan X tertentunya. Jadi pada saat kita mencari berapa peluang kita mengambil satu yang cacat, maka di situ kita jumlahkan ya. Pada saat X-nya itu adalah 1 dan P-nya itu sesuai dengan parameter yang berjalan. Ya, berarti di sini adalah sama dengan F X-nya 1, P-nya 0,1 ditambah F P-nya 1, X-nya 1, P-nya 0,2. Maka ini dijumlahkan. 0,108 dan 0,128 ini dijumlahkan akan menghasilkan 0,230. Ya, itu akan menghasilkan 0,230. Nah, belum selesai sampai sini. Yang kita cari sebenarnya itu adalah Fp setelah X. Ya, yang kita cari sebenarnya adalah Fp setelah X. Nah, Fp setelah X ini dapat kita tentukan dari Fx, P ya, dibagi dengan Fx ya. Fx itu apa? Fx itu ingat pada Bayes ada aturan penjumlahan. Di sini kalau di sini digantikan dengan Gx-nya. Ya, digantikan dengan Gx-nya. Nah, ini tadi sebenarnya jumlah dari aturan penjumlahan itu. Ya, itu adalah jumlah dari aturan penjumlahan tadi, itu menghasilkan Gx atau kalau di kemarin berarti PA. Nah, PA itu adalah jumlah dari semua kemungkinan. Oke, nah sekarang kita buat tabelnya ya. P 0,1 dan 0,2 ini sudah, maka Fp setelah X sama dengan 1 itu adalah sama dengan, ya kita bagi tadi ya, kita bagi 0,108 dibagi 0,23. Nah, yang ini berarti 0, ini 108 ya. 0,128 dibagi 0,23 ya. Maka di sini akan menghasilkan 0,458, di sini akan menghasilkan 0,542. Nah, oke, ini masih P berarti. Nah, berarti peluang mengambil satu cacat dari saat kita mengambil dua barang. Oke, nah yang kita cari sebenarnya itu adalah ya proporsi cacatnya ya, atau P bintangnya ya. Kalau kita nyari P bintang di sini, ini berarti sama dengan gabungan dari semua kemungkinan ini. Ya, gabungan dari semua kemungkinan ini, yaitu bagaimana? Ya, 0,1 dikali 0,458 ditambah 0,2 dikali 0,543. Hasilnya adalah 0,1542. Ya, jadi taksiran dari parameter proporsi tadi itu adalah 0,152. Dari mana? Dari
perkalian antara saat 0,1 peluangnya berapa, saat 0,2 peluangnya berapa. Oke, nah untuk soal yang kedua ya, tentukan taksiran bias proporsi cacat yang dihasilkan mesin bila sampel acaknya berukuran 2 menghasilkan 1 tetap sama ya, tapi distribusi awalnya bukan yang ini. Ya, distribusi awalnya adalah menggunakan ini. Priornya bukan diskrit tapi priornya adalah kontinu. Ya, bahwa peluang untuk semua nilai-nilai yang ada di dalam proporsi itu peluangnya adalah sama dengan 1. Nah, kembalikan lagi nanti ke sini ya, ke mencari fx setelah p, tapi kita ubah ya fp-nya jadi ini, gitu kan. Kemudian lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini. Jadi kita mencari gx-nya atau g1-nya, kemudian buatlah tabel ini, kemudian kita bisa menentukan p bintangnya dari situ. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikerjakan dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.